Baiklah, tentang biografi singkat Imam Al-Bukhari sudah kita sebutkan. Sekarang ya kita mengenal kitabnya. Ya, terkenal dengan sebutan Sahih Al-Bukhari. Namun banyak ya di antara kita-kita yang belum mengetahui nama asli kitabnya yang Imam Al-Bukhari namakan. Ya. Imam Al-Bukhari menamakan kitabnya, ya, nama kitabnya itu adalah Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasar. Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasar. Ya, jadi Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu adalah nama Sahih Bukhari yang sebenarnya, yang dinamakan oleh pemilik kitab, yaitu Imam Al-Bukhari. Ya, namanya adalah Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Jadi Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu adalah nama kitab beliau yang beliau namakan sendiri. Jadi ya, terkandung di dalamnya pokok bahasan kitab ini adalah kitab Al-Jami', yaitu mencakup semua bab-bab ilmu. Ya, mencakup bab-bab ilmu semuanya. Jadi tidak terbatas pada bab-bab fikih. Ya, kalau kata-kata Al-Jami' itu mencakup semua bab-bab ilmu, tidak terbatas pada bab-bab fikih. Kemudian Musnadun Sahih, artinya di sini disyaratkan oleh Imam Al-Bukhari ya adalah sahih dalam sanad-sanadnya. Ya, jadi dalam sanad ya kitabnya itu sahih semua. Ya, maka di sini ya berbeda dengan yang mu'allaqat dalam Sahih Bukhari, tidak masuk di dalamnya. Apa-apa yang ada di dalam Sahih Bukhari ya, tidak semua yang sahih dimasukkan. Akan tetapi di sana banyak hadis-hadis sahih yang lain yang beliau tidak masukkan di dalam kitabnya ini. Ini ya sebagai penjelasan singkat tentang nama kitab. Ya, nama kitab beliau sekali lagi Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Demikian. Kemudian ya para ahlul ilmi menyebutkan ahamiyatu hadzal kitab wa fadluhu,
pentingnya kitab Sahih Bukhari ini, ya, dan keutamaannya dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Disebutkan la yastati'u ayyu muslimin fadlan an ahlil ilmi wa tullabihi yuridu ayyatafaqqaha fi dinihi wa yastadhi'u bi anwaris syari'ah al-hanifiyah as-samhah ay yastaghni an hadzal kitabil azim. Ya, yang namanya seorang muslim, orang muslim manapun, ya, terlebih-lebih bagi para ahlul ilmi dan juga para penuntutnya, ya, yang menginginkan untuk memperdalami agamanya dan mengambil pimpinan petunjuk, ya, dengan cahaya syariah, ya, tidak mampu mencukupkan kitab ini, maksudnya merasa cukup dengan kitab ini, ya, dia tentu membutuhkan kitab ini, ya, orang muslim manapun, ya, termasuk ahlul ilmi dan para penuntut ilmu itu membutuhkan kitab ini. Jadi tidak bisa mencukupkan, ya, diri dari kitab ini, tidak bisa tidak membutuhkan kitab ini, di mana kitab ini mengandung sunnah-sunnah yang sahihah, yaitu permata yang sangat indah sekali, termasuk fikih-fikih yang luar biasa serta faedah-faedah bahasa yang banyak. Oleh karena itu, ya, sampai Imam Az-Zahabi rahimahullah, salah seorang ulama besar ahli hadis, pemilik kitab apa? Syiar A'lam An-Nubala yang 28 jilid itu, ya, Imam Az-Zahabi, ya, Muhammad bin Utsman bin Qaymaz Az-Zahabi, ya, rahimahullah, yang meninggal tahun 748 Hijriah, mengatakan innahu ajallu kutubil Islam, sesungguhnya kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab-kitab Islam yang paling mulia. Innahu ajallu kutubil Islami ba'da kitabillahi ta'ala, setelah kitab Allah Ta'ala, ya, jadi termasuk kitab-kitab Islam yang paling mulia setelah kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Wa huwa a'la syai'in fi waqtina isnadan linnas, dan kitab Sahih Bukhari adalah sesuatu yang paling tinggi sanadnya untuk manusia, ya, jadi sanadnya tinggi untuk manusia. Falau rahila syahsu lisimaihi min masirati alfi farsakh lama dha'at rihlatuhu, kalau seandainya seseorang melakukan atau menempuh perjalanan sejauh 1000 farsakh, ya, untuk mendengarkan Sahih Bukhari, maka tidak sia-sia perjalanannya itu, ya.
Jadi 1000 farsah. Satu farsah itu ya satu farsah kurang lebih berapa? Ya ada 4 mil satu farsah. 1 mil itu berapa kilo? Ya. Wah itu berapa itu? 1,5 kali 4 berapa itu? 6 kali 1000. 6.000 ya kurang lebih. 6.000 kilo. Wah itu dengkul copot mungkin kalau misalnya berjalan. Ya 6.000 kilo, wong sini Jakarta saja cuma kurang lebih 400 kilo ya. Ini 6.000 kilo, luar biasa. Ini sampai Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan demikian. Innahu ajalu kutubil islami ba'da kitabillahi ta'ala wa huwa a'la syai'in fi waqtina isnadan linnas falau rahila syahsu lisimaihi min masirati alfi farsakhin lama dha'at rihlatuhu. Sampai dikatakan demikian. Kemudian setelah kita mengetahui ya pentingnya Sahih Bukhari ini dan keutamaannya, kita akan ketahui sebab dikarangnya kitab ini. Sebab Imam Al-Bukhari rahimahullah mengarang kitab Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi ini, yang paling terkenal dan paling masyhur itu adalah gurunya yang bernama Imam Ishaq Ibnu Rahawiyah. Suatu saat di majelis ngomong, lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kalian ini mengumpulkan satu kitab yang ringkes, yang mukhtasar, ya untuk ya sahih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari, fawaqa'a dzalika fi qalbi. Maka hal itu akhirnya apa? Ya, menjadi ya sesuatu yang saya pikirkan. Ya, jadi hal itu jatuh di dalam benakku. Ya, untuk memikirkan, untuk menulis. Fa akhadtu fi jam'il jami'is sahih. Maka saya bergegas untuk mengumpulkan al-jami'us sahih itu tadi. Ya, ini sebab yang paling masyhur. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya di dalam Muqaddimah Fathil Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menyebutkan beberapa sebab. Di antaranya tadi sebab yang pertama, lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan fa waqa'a dzalika fi qalbi fa akhadtu fi jam'il jami'is sahih. Ini sebab yang pertama. Ya, di antara sebab yang lain dari Imam Muhammad bin Sulaiman bin Faris rahimahullah mengatakan, sami'tul Bukhari yaqul, saya mendengar Imam Al-Bukhari mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ka'anni waqifun baina yadayhi wa biyadi mirwahatun
adzubbu biha anhu. Ya, kata Imam Al-Bukhari, saya bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan saya berada ya di antara Nabi. Kemudian di tanganku ada kipas. Kemudian saya kipasi beliau. Ya. Fasa'altu ba'dzal arifin wal mu'abbirin, maka saya bertanya kepada ahli-ahli mimpi, ahli takbir. Faqala li, kemudian Imam Al-Bukhari dikatakan kepadanya, artinya ahli takbir itu mengatakan, anta tadzubbu anhu al-kadziba. Ya, kamu berusaha membela dia dari kedustaan. Ya, fahuwa alladzi hamalani ala ikhrajil jami'is sahih. Kata Imam Al-Bukhari, maka itulah sebab yang membawaku untuk mengeluarkan kitab Al-Jami'us Sahih. Ini sebab yang kedua, ya, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya ya Muqaddimah Fathul Bari, ya, atau terkenal namanya apa? Hadiyus Sari fi Muqaddimati Sahihil Bukhari. Sebab yang ketiga, ya, sebenarnya ada beberapa sebab-sebab lain, ya, tapi yang jelas Imam Al-Bukhari, ya, dua sebab ini yang paling terkenal, ya. Kemudian sampai Imam Al-Bukhari ketika menulis Sahih Al-Bukhari atau Al-Jami'ul Musnadus Sahihul Mukhtasar itu mengatakan, ma katabtu fi kitabis sahih haditsan illa igtasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'atain. Tidaklah saya menulis di dalam kitab sahih ini suatu hadis kecuali saya mandi dulu ya sebelum itu, dan saya sholat 2 rakaat. Ya, kemudian beliau juga mengatakan diantaranya kharrajtu sahiha min sittimi'ati alfi hadis. Saya mengeluarkan kitab sahih ini dari 600.000 hadis. Ya, 600.000 hadis. Akhirnya cuma diambil ya enggak sampai 100 hadis. Ya. Bahkan enggak sampai 10 hadis. Ya, jadi dari 600.000 hadis. Ya, bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan, lam ukharrij fi hadzal kitab illa sahih wa ma taraktu minas sahihi aktsar. Tidaklah saya mengeluarkan di dalam kitabku ini kecuali hadis sahih, dan apa yang saya biarkan, saya tinggalkan berupa hadis-hadis sahih itu lebih banyak. Artinya banyak hadis-hadis sahih yang tidak dimasukkan ke dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Lebih banyak, aksar, lebih banyak. Ya. Ini ya, atau dengan dalam kata yang lain Imam Al-Bukhari mengatakan, ma adkhaltu fi kitabil jami' illa ma sahha wa taraktu minas sahihi hatta la yatul. Saya tidak memasukkan di dalam kitab jami' ini kecuali hadis yang sahih, dan saya tinggalkan hadis-hadis yang sahih yang lain supaya tidak terlalu panjang. Ini kitab Sahih Bukhari ya, itu 5 jilid, ya minimal 4 jilid, itu ringkes. Ringkes itu dikatakan ringkes ya, jadi supaya tidak panjang
Itu 4 jilid loh. 4 jilid gede-gede. Ya, itu supaya tidak panjang. Apalagi kalau semua hadis dimasukkan, bisa berapa jilid itu. Nah, ini tentang sebab Imam Al-Bukhari ya mengarang kitab Sahih ini. Kemudian ya selanjutnya kaifa tamma hadza tasnif wa aina? Bagaimana penyempurnaan karangan ini, karya ini, dan di mana? Ya, Imam Ibnu Thahir Al-Maqdisi Al-Hafidh, ya, Imam Ibnu Thahir Al-Maqdisi Al-Hafidh rahimahullah yang meninggal tahun 507 Hijriah, itu mengatakan al-asah annahu sannafa fi Bukhara. Yang paling benar bahwasanya Imam Al-Bukhari membuat karyanya di daerahnya, yaitu Bukhara. Wakila bi Makkah, dan ada yang mengatakan Imam Al-Bukhari membuat karyanya ini di Mekah. Ya, jadi ketika beliau diajak oleh ibunya dengan kakaknya itu ya pergi ke Mekah, kemudian kakaknya pulang dan meninggal dunia, ya, Imam Al-Bukhari di Mekah kemudian membuat Sahih. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah seorang ulama ahli hadis yang meninggal tahun 852 Hijriah, mengatakan yuhmalu annahu kana yusannifuhu fil bilad allati yarhalu ilaiha falatunafi bainal qaulain. Ya, dimungkinkan Sahih Bukhari itu beliau karang di negara-negara yang dia ya berpindah-pindah ya di dalam menuntut ilmu itu, maka tidak saling menafikan keduanya. Artinya mungkin ya di Bukhari juga, di Bukhara beliau juga nulis, di Mekah juga nulis, ya begitu. Ya, kemudian di daerah-daerah lain juga mungkin nulis begitu. Ya, ini wallahu a'lam, kata Imam ya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, Imam Ibnu Thahir Al-Maqdisi mengatakan kanal Bukhari amila qabla kitab sahih kitaban yuqalu lahu al-mabsud. Adalah Imam Al-Bukhari mengerjakan sebelum kitab sahihnya itu suatu kitab yang dinamakan al-mabsud. Ya. Wa jama'a fihi hadithahu alal abwab. Summa nadhara ila asahil hadis ala ma yarsumuhu fa akhrajahu bi jami'i turuqihi, ya, farubama sahal hadis indahu ya min turukin fa akhrajahu bi jami'i turuqihi. Ya, jadi Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Mabsud itu mengumpulkan hadis-hadisnya sesuai dengan bab. Kemudian dia melihat kembali ya hadis-hadis yang paling sahih ya yang beliau ya tulis, beliau gambarkan. Kemudian beliau mengeluarkannya, lalu ya mengumpulkan jalur-jalurnya, jalur-jalur periwayatannya. Ya, mungkin ada hadis sahih yang ada padanya ya dari jalan-jalan yang lain, ya maka beliau kumpulkan. Ya, begitu juga mungkin beliau mengeluarkan satu hadis semuanya dalam satu pokok bahasan, kemudian dibutuhkan
di bab-bab lain begitu. Sehingga hadis di dalam Sahih Bukhari ada yang diulang-ulang karena bab lain membutuhkan hadis tersebut. Ya. Beberapa ahlul ilmi ada yang mengatakan dengan pengulangan Imam Al-Bukhari ya mengumpulkan hadis dalam sahihnya lebih dari 9 ya ribu hadis dengan pengulangan. Ya. Kemudian tanpa pengulangan ya Imam Al-Bukhari ya kurang lebih menulis ya 4.000 saja. Jadi banyak yang diulang. Ya, banyak yang diulang karena dibutuhkan dalam bab-bab lain. Kemudian lama penulisannya. Ya. Waqad istaghraqat muddatus tasnifi hadzal kitab ya 16 aman. Dan lama karya kitab ini dibuat membutuhkan waktu 16 tahun. Ya, jadi 16 tahun lamanya. Ya, membuat karya. Jadi enggak sebulan jadi, 2 bulan jadi, enggak 16 tahun. Ya, jadi lama sekali. Begitu juga Sahih Bukhari ini telah dipaparkan pada ulama-ulama di zamannya. Ya, dikatakan wa aradul Bukhari rahimahullah hadza tasnifa ala a'immati hadza sya'n. Imam Al-Bukhari telah memaparkan ya rahimahullah ya karya ini. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memaparkan karya ini kepada imam-imam di bidangnya. Ya, imam-imam di bidangnya di waktunya, yaitu huffadzil hadis wa atibai ilalihi, yaitu para penghafal hadis dan dokter penyakitnya, dokter penyakit hadis. Artinya atiba ilalihi, ilalul hadis. Ya, jadi ahli-ahli dalam ya ilal, penyakit hadis. Ya, bahkan berkata Imam Abu Ja'far Al-Ukaili dan Imam Yahya bin Ma'in dan juga Imam Ali ibn al-Madini, yang itu semua adalah guru-gurunya Imam Al-Bukhari, Imam Al-Ukaili, Imam Yahya bin Ma'in. Itu Imam Yahya bin Ma'in itu ya ahli jarah wa ta'dil di zamannya. Ya, kemudian Imam Ali bin Al-Madini juga ya ahli hadis dan ahli jarah wa ta'dil di zamannya. Wa ghairuhum fastahsanuhu, dan juga yang lainnya ya maka menganggap Sahih Bukhari itu bagus. Wa syahidu lahu bisihah illa fi arba'ati ahadits, dan mereka semua menyaksikan ya bahwasanya hadis-hadis semuanya sahih kecuali 4 hadis. Kemudian Imam Al-Ukaili mengatakan wal qaulu fiha qaulul Bukhari wa hiya sahihah, dan pendapat yang diambil adalah pendapatnya Imam Al-Bukhari, yaitu semuanya adalah sahihah hadis-hadis tersebut. Ya. Dikatakan wa sayati dzikrul ahadis al-muntaqadah ala sahihil Bukhari wa qaulul ulama fiha. Ya, dan akan datang penjelasannya ya hadis-hadis yang dikritisi ya terhadap Sahih Bukhari dan perkataan ulama-ulama dalam hadis-hadis tersebut. Nah, ini ya kemudian
ruwat Al-Jami'us Shahih, para rawi-rawi kitab Jami'us Shahih, jadi Imam Al-Bukhari ya telah meriwayatkan hadis dalam Jami'us Shahih ya kepada orang-orang yang banyak sekali. Artinya mereka ya para rawi-rawi ya Jami'us Shahih kurang lebih ya riwayat-riwayat Sahih Bukhari ini yang masyhur ya, para ruwat atau para perawi kitab Jami'us Shahih yang masyhur. Pertama riwayatnya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf ya Al-Firabri ya, ini riwayat ya yang pertama. Riwayat yang kedua adalah riwayatnya Imam Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi. Kemudian yang ketiga riwayatnya Imam Muhammad bin Syakir An-Nasawi. Kemudian yang keempat adalah riwayatnya Imam Abu Talhah Mansur bin Muhammad bin Ali Al-Bardawi. Ini adalah orang yang terakhir di mana ya Imam Al-Bukhari memberikan hadis kepadanya tentang Sahih Al-Bukhari. Sebenarnya ada 5 orang tapi belum mendengar secara sempurna, yaitu Imam Abu Abdullah Al-Husain bin Ismail Al-Mahamili. Itu belum mendengar secara sempurna Sahih Bukhari. Kemudian di antara yang perlu tadi sudah kita sebutkan sebenarnya, tapi lebih jelasnya hadis-hadis Jami'us Shahih ya, bahwasanya hadis-hadis di dalam Sahih Al-Bukhari itu ada yang diulang-ulang, kemudian ada yang muqatta'ah, hanya petikan-petikan saja, putus-putus ya, kemudian ada hadis mu'allaqah ya, artinya Imam Al-Bukhari membuang ya beberapa gurunya, cuma langsung dari siapa begitu dikatakan, seperti qala Imam Muhammad bin Sirin begitu, itu namanya mu'allaqah, yaitu yang dibuang di awal sanadnya ya, itu namanya mu'allaq ya. Kalau di tengah-tengah sanadnya namanya munqati ya, 1 atau 2 atau 3, tapi tidak secara berurutan. Kalau secara berurutan namanya mu'dhal, dan ini enggak ada dalam Sahih Bukhari ya. Kemudian kalau di akhir namanya mursal ya, artinya ada sahabat yang dibuang, itu namanya mursal ya. Kemudian sebagaimana tadi sudah dijelaskan, hadis-hadis yang dikritisi ya, intaqada katsirun minal a'immah wal muhadditsin ba'dal ahadits al-waridah fi al-Bukhari wa Muslim. Jadi bukan cuma Imam Bukhari saja, tapi Imam Muslim juga hadis-hadisnya dikritisi. Sungguh banyak para imam-imam ya dan juga ahli hadis yang mengkritisi sebagian hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan di antara ya ulama tersebut adalah Imam Ad-Daruqutni, salah seorang ulama besar ahli hadis yang meninggal tahun 385 Hijriah. Ya.
Akan tapi sebenarnya hadis-hadis tersebut sudah dijawab oleh para ulama-ulama yang lain, bahwasanya ya hadis-hadis tersebut bukan dijadikan sebagai usul, akan tapi memang ada di beberapa sudah tercukupi dengan hadis-hadis lain. Kemudian di antara perhatian para ulama terhadap Al-Jami'us Shahih, lihadzal musannaf al-azim dirasat adidah haula mutuni ahadithihi wa atrafiha wa syarhiha wa dzikri rijali asanidihi wa tarajimihim wa tarajim syuyukhil musannif. Untuk kitab ini, kitab yang agung ini telah banyak dikaji ya berkaitan dengan matan hadisnya, ya kemudian syarah-syarahnya, penyebutan rijal sanadnya, tarajimnya, biografinya, ya, dan banyak ya ulama-ulama yang mensyarah. Ada ulama yang menjumlah syarahnya ya bilang lebih dari 10, ada yang bilang lebih dari 50 bahkan. Ya, seperti syarah Imam Al-Karmani, kemudian syarah Imam Al-Qastolani, kemudian syarah Imam Al-Aini, kemudian syarah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian syarah Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, dan seterusnya banyak tentang syarah Imam Al-Bukhari. Ya, ini ya sedikit tentang ya kitab Al-Jami'us Shahih, yaitu kitab Sahih Bukhari, lebih terkenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Sebenarnya ada banyak yang perlu dibicarakan, tapi saya kira ya ini ya kita cukupkan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya marilah setelah kita mengetahui pentingnya kitab Sahih Bukhari, ya kemudian mengetahui sebab dikarangnya, ya kemudian kita mengetahui lamanya Imam Al-Bukhari menulis karya ini, ya dan juga perhatian para ulama terhadap Sahih Bukhari dengan membuat syarah atau penjelasan. Kemudian juga kitab Sahih ini sudah dipaparkan oleh para ulama-ulama ahli hadis dan seterusnya, maka semakin ya jelas tentang pentingnya Sahih Bukhari untuk dikaji dan dipelajari oleh kita-kita semua. Ya, oleh karena itu insyaallah pada ya pertemuan ya yang akan datang saja kita akan memulai kitab Bad'il Wahyi, yaitu kitab Bad'il Wahyi, ya, dan ya nanti bergantian para ustadz-ustadz untuk ya menyimak dan mendampingi yang baca-baca nanti. Demikian untuk sementara, ya sebagai mukadimah tentang Al-Jami'us Shahih. Kita sudah mengetahui nama aslinya, ya, dan jumlah hadis-hadisnya sebenarnya banyak, tapi cuma ya yang di situ cuma sedikit yang dalam Sahih Bukhari, tapi sedikit itu pun 4 jilid.
ya 4 jilid ya. Nah ini 4 jilid. Bahkan Imam Al-Bukhari ini sebenarnya menulis dari 1080 syekh. Beliau menulis. Tapi yang beliau mulazamah kemarin disebutkan 97. Kalau menulisnya dari ahlul ilmi ataupun dari siapa-siapa itu 1080. Ya. Kalau apa namanya mulazamahnya dari 97 ya syekh. Oleh karena itu kita tidak mencukupkan ya dengan ustadz ahlus sunnah wal jamaah yang ada di sini, tapi di daerah-daerah lain masih banyak ya. Baiklah, sekali lagi ini untuk sementara ya mukadimah tentang Al-Jami'us Shahih ya pada kesempatan ini, dan kita akan lanjutkan pada pembahasan hadisnya dimulai dari kitab Bad'il Wahyi ya, kemudian ya nanti terus ada ustadz-ustadz dari Mahad Jamilur Rahman As-Salafi ya yang akan mendampingi ya. Nah ini sebab nanti kalau misalnya saya terus bosan orangnya juga ya. Oleh karena itu berganti-ganti ya supaya ada warna. Ini saja, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan doa kifaratul majlis agar majlis kita diberkahi oleh Allah dan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.